Ayo tanya kocak ada lafaz la Allah 12 meter. ini luar biasa loh, cara membangunnya sangat luar biasa ini. ini kalau rumah tingkat 6 ini tinggi sekali. Coba Lalu di kotak dalam peti, ya peti semacam peti harta karun atau peti pusaka ya. Tepat di sebelah sana Pak ya, di atas tangga itu Pak ya. Oh ya, ya. Mungkin bisa menggambarkan sebesar apa Pak kira-kira petinya tersebut. Oh, petinya sebesar ini Pak ya. Oh guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Sebelum kita masuk itu harus waspada dan juga hati-hati ya lur ya. Ini mah perlu hati-hati dulu lur. Jadi Mbak nuwun sewu Mbak, permisi. Kanca-kanca di sowan. banyak lampunya itu. Lah. Jadi gua ini memang seperti ini deh. Jadi dindingnya ini warna-warni. Nah, di sini ada kecoa ini. Nah ini ada kecoa. Nah, jadi di gua ini juga ada hewan-hewan ya. Kita juga tetap hati-hati dan waspada. Serta ada kelelawar juga. Nah, ini ada kelelawar yang lalu lalang. Pak Musta'in ini jangan juru begini. Namanya pun Mbak siapa? Syekh Mugi, Mbah Mugi. Syekh Mugi atau Mbah Mugi ya. Bagusan karo Mbah Mugi ya, bisir Al-Fatihah. Di dalam gua ini ternyata ada makamnya. Ini makamnya. Oh, ini batu nisannya itu terbuat dari batu. Ada kelelawar ya, kelelawar kecil. Amin, Rahayu, mati. Sebelum itu kita tawassul dulu ya lur ya. Tunggu kabeh. Ya, di sini Pak Musta'in menunjukkan sumur Ada sumurnya. air keramat. Makam ya. Nah, di sini Juru Kunci menunjukkan sumur keramat ini. Nah, ini ceritanya Pak Mugi, Pak Musta'in ya. Biasanya mungkin air ini warga mengambilnya untuk apa Pak Musta'in? Untuk bertambah menyembuhkan. Oh ya, jadi semacam airnya itu keramat untuk pengobatan alternatif. Ya, coba kita cari lorong-lorong lain ya. Nah, ini panjangnya makam ini berapa meter, Pak? Berapa meter Pak kira-kira panjang dari makam? 2,5 meter. Syekh Mugi. Namanya siapa, Pak? Syekh Mugi. Syekh Mugi. Ini petilasan atau makam? Petilasan. Oh, petilasan. Dan pengobatan di dalamnya ini sampai mencapai 12 meter. Di dalamnya. Oh iya ya Pak. Boleh dibuka Pak? Boleh. 12 meter. Kedalamannya 12 meter. Menginjak, Pak. Ayo tanya kocak ada lafaz la Allah itu. Ada lafaz tulisan Allah. Lafaz Allah. Terus ngomong cak kalau ngomong arek-arek. Asli ini. Allah Di dalam gua loh dulu. Nah itu sangat ekstrim. ada rompongan yang dalam. Ini tempat untuk beristirahat teman-teman. Oh ini ada kabel. Waspada ya. Seandainya kita tidak diberitahu Nah ini sama ada dulu, tundakan ini. nggak paham tahu ya. Ini turun ini.
Hati-hati tuh. Ini turun ke bawah lah. Ada lafaz Allahnya. Di gua ya. Ini penuh lafaz Allah. Gua ini terdapat lafaz Allah ya teman-teman. Perut bumi ini. Ini loh. Ada. Oh, tak kira ini apa bukan. Ini ruangan yang di sini tuh sangat luas sekali. Di sini sangat Dingin. sini. Ada lafaz Sumber menembus perut bumi nih. Allah, lafaz Allah, lafaz Allah. Ini tembus ke termasuk lorong rahasia ini memang. Iya, larang rahasia. Oh iya. Ini Ada bukti lorong rahasia. rahasia. Di sini ada tempat untuk hawa. Nah, ini istananya di sini. Istana gaibnya. Ini cara membangunnya gimana ya ini? Ini luar biasa loh, cara membangunnya sangat luar biasa ini. Ini kalau rumah tingkat 6 ini. Tinggi sekali. Berawal dari mimpi. Nanti kita tanya-tanya ya. Nah, ini penuh dengan Seperti kayak ini. tulis-tulisan huruf Arab gitu loh, Lur. Tahu loh. Itu huruf Arab. Seperti asli nih ya. Ini bangunan Bangun zaman dalam tanah itu. zamanan kuno biyen. Banyak juga kelelawarnya itu. Loh. Ini coba kita ke sini kemana ini? Enggak ada lagi dah. Coba kita Ada simpan. lagi ya. Ini museum. Oh, ini orang rahasia ini. Iya. Ada lorong rahasia juga. Wes, Ar. Dalam juga ini. Ini ya, video ini udah Hah, sana. viral ya. Ya memang gua ini viral di TikTok juga viral. Viral di Instagram, TikTok, YouTube ya. Viral Mas. Viral gua ini. Ini tuh ngelempet gitu loh, Lur. Nah, ini ada tempat pertapaan atau bersemedi ya. Tempat bersemedi. Iya. ada area suci. Tempat suci ya. Area yang suci. Jadinya aneh ya. Berarti ini di atasnya itu musola ya, Pak ya? Ya Allah, ya Ini Allah. uniknya ini. Iya, Pak, ya? Lafaz Allah yang sangat Di atasnya ini musola ya? Ini dulur-dulur sedang berdesek-desekan. Indahnya. Di dalam gua sedang uyel-uyelan. Ini cara membangunnya gimana ya? Nah, ini Pak Ustaz. Ini enggak apakah asli, Pak? Pengerowokan pakai tangan. Asli. Tanpa tanpa campur tangan manusia, Pak. Enggak pakai, Pak ya. Asli, Pak ya. Coba kita tanya-tanya ya. Ini juga sih, Pak. Ininya. Asli. juga banyak nuwun. Pak, mau ngobrol Pak? Pak ini sebagai juru kunci Pak ya, dengan Pak siapa Pak? Pak Mustain ini yang juru kunci ini. Kita dari teman-teman ini media coba mengetahui sejarahnya gua ini Pak. Mungkin bisa berbagi cerita kepada kita semua Pak Mustain ya. Ya. Kalau ini untuk menenangkan hati di sini, dalam sini untuk bertapa. Ya, bertafakur ya, menenangkan hati. Ya betul. Ceritanya Pak. Ya. Mungkin ini apakah sejak kapan gua ini dibangun? Mungkin Bapak bisa cerita kepada kita semua. Kalau itu tak tahu ya. Berapa ya? Ini Oh. kalau yang ini kan belum jadi, yang satu, yang kedua ini masih ada makam di sini ada. Ada satu lagi. Jadi di sini memang semacam ada makam atau petilasan. Mungkin Bapak bisa bercerita kok bisa mengetahui di sini ada sosok makam atau petilasan itu Pak? Ini ada isyarat waktu Ya. waktu siang malam ada kesini ada petunjuk isyarat dari Oh, jadi waktu berpuasa juga ya dengan keras kemudian malam hari dengan keadaan suci berkeliling di sini ya semacam ada petunjuk-petunjuk gaib gitu ya. Kemudian dari petunjuk gaib itu Pak diberitahu kalau di sini ada wali siapa Pak kira-kira namanya? Kita kalau di sini itu Sultan Arifin. ya, Sultan Arifin. Jadi seorang sultan sebenarnya ya. Seorang Sultan Arifin yang ada di semacam yang berbentuk istana tadi ya. Nah, itu luar biasa sekali. Mungkin selain kemudian ketika Bapak malam hari sendirian di sini, selain kemudian seorang tokoh wali misalnya, ada enggak misalnya makhluk astral atau semacam penampakan apa ya? Genderuwo atau pocong gitu Pak? Ada. Ya. Jadi ada umpah ini ada yang menemani 3 orang goibnya, goibnya. Oh, jadi Namanya ada 3 orang yang
yang gaibnya itu yang menemani Menemani. di dalam gua ini tiga makhluk ya, tiga orang Pak. Seperti apa bentuknya itu Pak, misalnya atau sosoknya Pak? Rambutnya panjang. Oh yang satu rambutnya panjang, Yang satu pakai serban. yang satunya pakai serban putih Pak Ya, ya, serba putih. pakai jubah dan pakai serban putih gitu ya. Oh iya, yang satunya Pak mungkin Yang satu itu seperti itu loh namanya Sunan Kalijaga pakai ketuk. Nah, kelambi. pakai udeng atau pakai belangkon belangkon, gitu ya? belangkon seperti Pakai itu. belangkon, jadi semacam kayak Sunan Kalijaga kan gitu. Nah itu ada penuturan bapaknya itu ya. Atau kemudian melalui mimpi juga pernah nggak ada pengalaman mistis lainnya Pak, misalnya melalui mimpi? Ada kalau benda-benda di sini banyak. Kalau Benda-benda pusaka. pusaka. Apa saja Pak yang bisa cerita kepada kita semuanya Pak? Kalau samurai ada, Samurai, kalau betut seperti betut itu ada. Cemeti gitu ya? Cemeti ada. Nah, kayak miliknya Sembara gitu ya? Seperti Iya. itu. Ada tasbih ada. Oh berbentuk tasbih juga ada. Keris Itu tombak Pak? di bawah di kotak, di dalam kotak. Oh, Ada dalam tempat- peti. Ya peti. Semacam Seperti peti harta karun atau peti pusaka Ya, ya? seperti itu. Nah, jadi di sini tuh selain kemudian sosok-sosok juga ternyata ada semacam harta karun yang disimpan di dalam peti gitu Pak ya. Nah ini kemudian coba Pak ini Pak ada yang mau lewat ini juga jadi agak bergeser Pak ya. Jadi ya semacam harta karun. Kalau Bapak pernah melihat kemudian penampakan dari harta karun atau kemudian peti itu di sebelah mana Pak? Tepat di sebelah sana Pak ya. Di atas tangga itu Pak ya. Oh iya ya, mungkin bisa menggambarkan sebesar apa Pak kira-kira petinya tersebut? Oh, petinya sebesar ini Pak ya. Dan itu banyak berisi pecut, sakti, kemudian tasbih, keris, tombak termasuk Pak ya. Termasuk samurai ya. Samurai ada juga, samurai katana ya. Nah, ini luar biasa sekali memang. Nah, iya ya, semoga kemudian tetap menjadi ya destinasi budaya, destinasi misteri, termasuk juga petualangan yang tak terduga tentunya ya. Terutama kemudian pada influencer atau netizen, kalau ke lokasi ini Pak juru kuncinya itu namanya Pak Mustain yang tidak jauh dari sini Pak ya. Rumahnya sebelah sini Pak ya. Sebelah musola itu ya. Iya ya. Kalau dari segi apa namanya kekuatan gitu Pak, musolanya itu kan dibangun tepat di atas gua ini. Itu sebenarnya duluan musola apa duluan gua ini Pak sebenarnya pembangunannya? Duluan gulo. Guanya. Jadi guanya itu sudah ada terlebih dahulu, baru kemudian dibangun musola di atasnya. Oh seperti itu Pak ya. Tidak khawatir ambles Pak gitu? Saya lihat itu dinding-dindingnya itu hampir tidak ada batu sama sekali. Bahkan kerikil itu tidak ada. Semuanya itu tanah dan keanehannya seperti itu. Selama mungkin bertahun-tahun Pak Mustain di sini pernah nggak menemukan sebongkah batu gitu? Tidak pernah sama sekali Pak ya. Jadi yang ada adalah tanah lempung dan pasir. Tanah lempung dan pasir. Dan ini jauh loh di bawah bumi loh, di bawah perut bumi yang biasanya itu ada lapisan kerak bumi semacam batu cadas. Tapi di sini tidak menemukan batu cadas Pak ya. Sampai bawah sumurnya tadi juga lempung semua sampai bawah. Nah itu keanehannya itu. Keanehannya selama kita mengetahui bahwa dinding-dinding gua ini semuanya itu tidak ada batu, kerikil pun tidak ada, semuanya tanah dan pasir. Tanah-tanahnya seperti ini, nah ini seperti kayak pasir Malang gitu loh, nah itu kayak pasir Malang gitu tanah-tanahnya di sini. Nah jadi gitu. Ada juga yang kehitam-hitaman, seperti di sini ya, ini pasirnya juga kehitam-hitaman. Nah ini, nah pasirnya seperti pasir Malang, nah seperti ini. Nah, seperti pasir Malang. Jadi luar biasa sekali ya. Ini jauh di bawah perut bumi, potensi yang sangat luar biasa sekali ini. Dan pengalaman mistis terutama dari Pak Mustain ya. Sehingga kemudian nanti ke depannya bisa harapannya Pak ya ke depannya dari Pak Mustain sendiri mungkin kepada netizen Pak silakan Pak mungkin harapan Pak Mustain sendiri dengan adanya gua ini mungkin kepada pemerintah atau kepada masyarakat Pak mungkin. Harapannya supaya ya bisa dibenahi yang jalannya supaya bisa bisa bagus, bisa lebar atasnya gitu ya. Atasnya. Oh ya, jadi harapannya gitu. Kalau sudah viral seperti ini, gua ini gitu ya, yang menjadi salah satu ikon desa ini, tentunya ada perhatian dari pemerintah dari segi jalan ya gitu ya. Fasilitas jalannya diperbaiki lagi kan gitu ya. Parkir kemudian safety ya, keadaan gua ini kemudian dibuat se-safety mungkin atau seaman mungkin kan gitu ya. Dan menjadi salah satu ikon atau destinasi wisata dari desa ini Pak ya. Sekali lagi desa apa Pak?
Desa Tumpang Sari. Dusun Tumpangsari. Dusun Tumpang Sari, Desa Jiu. Dusun Tumpangsari, Desa Jiu, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Semoga tetap lestari. Jalan keluar ya Pak ya? Nah ini kita ditemani Panjalu TV. Tongkatnya. Goblok dia bang. Tuh, sampai aku nyuting dari Panjalu toh. Tuh. Kok nyuk buri dewen. Sondol. Iya sih masuk. Enggak, berarti orang dibangun ya? Aduh. Ini Oh, lur. awas. Ini lur. Suasana kayak gini di dalam gua. Ini center-centeran. Itu tak dombreng. Majapahit itu di klub Nah, ini lorong kayak lorong-lorong rahasia gitu. Ini Mas. Hati-hati di situ ada makhluk. Oh iya iya iya. Kayak harta karun. Kayak di piramid gitu ya. Kayak Iya, piramid iya. Iya, kayak Itu masuk. ada Cak Gomblo tuh. Cak dombrek. Mbak Center. Ternyata di sini kayak makamnya Fir'aun. Nah ini tempat persinggahan. Loh, ada ini Mas. Itu kotoran kelelawar. Oh iya iya. Ada harta karun ini, lubang-lubang. Loh, ada sosok seorang ini loh. Ini matanya. Ini bikin kita mungkis-mungkis ya. Itu hati-hati semua. Kita sampai pintu keluar. Aduh. Ini banyak lampunya ya ternyata. Ini loh. Di dalam ternyata banyak lampunya. Ini loh. Alhamdulillah kita nyampe ya.